tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapholik Channel. Di video kali ini saya ingin menginformasikan kepada sahabat pekerja tentang saran ataupun menurut saya apabila sahabat masih terdapat kesalahan pada saat upload ataupun submit dokumen melalui link upload yang tertera di antrian online. Banyak dari sahabat pekerja yang mengomentari di channel ini tentang kesalahan-kesalahannya pada saat submit dokumen. Baik itu kesalahan pencantuman nomor telepon, pencantuman alamat email, salah dalam melampirkan dokumen persyaratan, dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi dari sahabat pekerja pada saat submit dokumen. Perlu diingat, apabila sudah disubmit dokumen, itu sudah tidak bisa diedit kembali. Oke, jadi saran saya buat sahabat pekerja yang sebelum mengupload ataupun sebelum mensubmit dokumen, pastikan periksa dahulu, periksa satu-satu dokumen persyaratannya dan jangan tergesa-gesa. Sudah sejak lama saya informasikan dan saya sarankan melalui video di dalam channel ini supaya jangan tergesa-gesa dalam penguploadan dokumen maupun submit dokumen. Tetap saja walaupun disubmit, tetap saja akan dikonfirmasi pada hari haknya, yaitu tanggal dan jam antrian yang ditentukan sebelumnya. Oke sahabat pekerja, jadi kesalahan-kesalahan seperti yang tadi saya sebutkan di awal itu memang fatal ya. Mungkin apabila salah pencantuman nomor WA ataupun telepon itu fatal, atau khawatir kita tidak akan dikonfirmasi ataupun dihubungi karena nomornya salah, karena nomornya beda. Begitu juga dengan pencantuman alamat email. Ya mungkin kalau alamat email salah tetapi nomor telepon ataupun nomor WA itu benar, ya mungkin menurut saya nggak masalah ya, mungkin akan dihubungi lewat WA ataupun nomor telepon. Tapi kalau dengan nomor WA ataupun telepon salah, itu menurut saya ya fatal aja sih. Takutnya dikhawatirkan saat ingin dilakukan verifikasi ataupun dilakukan video call itu akan sulit tugasnya. Dan memang tiap-tiap cabang itu tidak harus melakukan konfirmasi melalui video call. Seperti sebelumnya di video saya sebelumnya saya juga sudah menginformasikan bahwa video call itu apabila diperlukan oleh petugas. Kalau tidak diperlukan ya tidak perlu video call. Yang penting data valid, data sesuai, insya Allah tanpa video call akan cair. Nah, jadi buat sahabat pekerja, kesalahan-kesalahan tadi itu saran saya lebih baik datang ke cabang langsung. Apabila sahabat pekerja menghadapi kesalahan-kesalahan yang tadi, lebih baik proses datang langsung ke cabang pada tanggal dan jam yang ditentukan. Kenapa saya bilang ataupun saya menganjurkan untuk datang langsung pada tanggal dan jam yang ditentukan pada antrian online? Karena menurut saya apabila masih ada kesalahan pada saat upload, ya lebih baik datang. Jadi untuk datang menghadap petugas, menyerahkan berkas ataupun menunjukkan berkas ke petugas itu akan lebih efektif, karena akan ada komunikasi dua arah, yaitu komunikasi dari petugas dan komunikasi dari kita sebagai peserta. Jadi saat itu juga kita akan tahu kekurangannya apa, kelengkapannya apa, persyaratan yang kurang itu bagaimana, dan apa saja yang masih belum sesuai. Jadi ada komunikasi dua arah antara petugas dan peserta. Kalau kita tetap melanjutkan secara online, walaupun masih ada kesalahan yang dan masih dirasa
kurang yakin akan uploadan ataupun dokumen yang kita submit, itu masih maksudnya tuh menurut saya masih ngeganjel apakah data kita sudah benar, apakah data kita sudah valid, ataupun apakah data nomor yang kita cantumkan sudah sesuai. Kayaknya masih ngeganjel. Nah, untuk itu lebih baik saran saya datang saja apabila dirasa masih ada kesalahan, apabila dirasa masih kurang yakin. Nah, lebih baik datang langsung ke cabang, temui petugas, lakukan secara one to many. Jadi sekarang sudah ada namanya sistem layanan baru di BPJS, yaitu one to many. Jadi satu petugas bisa melayani 4-6 peserta sekaligus secara berbarengan. Nah, itu menurut saya lebih efektif karena ada komunikasi dua arah. Beda halnya dengan secara online. Secara online saya rasa sekarang ini masih belum efektif dan masih banyak kendala. Oke, jadi kendalanya itu ya mungkin satu, faktor peserta. Faktor peserta belum cukup memahami tentang penggunaan secara online, tentang data baik itu soft copy, tentang cara scan atau apa. Jadi faktor peserta itu juga pengaruh. Yang kedua mungkin faktor dari BPJS itu sendiri. Jadi tracking online, tracking claim saat ini menurut saya masih belum semuanya efektif. Tiap cabang beda-beda. Ada yang tracking klaimnya lancar, ada yang tracking klaimnya error, dan kebanyakan error. Contoh, ada seorang peserta, dia sudah di video call, sudah diperiksa dokumen dan dinyatakan sudah sesuai, tapi saat dicek tracking claim error ataupun ditolak. Nah, setelah dikonfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaannya cabangnya, ternyata memang ada pengakuan kalau tracking claim di cabang tersebut sedang bermasalah. Jadi jangan berpatokan pada tracking claim. Ingat, apabila sudah diverifikasi, sudah dikonfirmasi, sudah di video call, tetapi saat tracking claim ada notifikasi ditolak, abaikan. Menurut saya tracking claim sekarang ini tidak ataupun belum efektif berjalan sesuai harapan. Tiap cabang beda-beda server antrian, tiap cabang beda-beda server tracking. Jadi jangan berpatokan pada tracking. Tracking itu bisa saja bermasalah karena sistem dibuat oleh manusia dan bisa saja mengalami error. Oke. Nah, jadi sahabat pekerja, dari informasi yang saya sebutkan tadi sekiranya dapat membantu sahabat pekerja dalam memproses klaim jaminan hari tua. Dan ingat, usahakan sebelum proses klaim jaminan hari tua, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, cari referensi sebanyak-banyaknya. Setelah itu cek dokumen, apakah dokumennya lengkap, apakah dokumennya valid, apakah dokumennya itu sudah sesuai. Nah, setelah dokumen lengkap dan dokumen valid, baru daftar antrian online. Jangan daftar antrian online tanpa cek dokumen, tanpa cek informasi, tanpa mempunyai informasi yang jelas. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Oke, jadi kumpulkan informasi, cek dokumen, setelah itu buat daftar antrian online, setelah itu baru eksekusi. Jangan tergesa-gesa. Oke, sahabat pekerja, mungkin informasi ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini, dan jangan lupa share ke sahabat pekerja lainnya agar memperoleh informasi yang sama dan pemahaman yang sama. Oke sahabat pekerja, jadi ingat saran saya, apabila masih ada kesalahan-kesalahan pada saat submit dokumen,
lebih baik pada hari haknya ataupun pada tanggal dan jam antrian datang langsung, proses langsung ke cabang. Karena untuk dapat komunikasi dua arah dari peserta maupun dari petugas. Kalau tetap dilanjutkan melalui online mungkin akan banyak bertanya-tanya di dalam hati. Akan banyak-banyak galau, akan banyak-banyak khawatir. Lebih baik proses datang langsung ke cabang karena cabang sekarang sudah ada namanya layanan one to many. Yang artinya satu peserta, satu petugas bisa melayani 4 atau sampai 6 peserta sekaligus melalui monitor. Karena mencegah untuk penyebaran virus corona, sistem layanan ini sudah berlaku di cabang BPJS Ketenagakerjaan. Di sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.